dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya, dan hari ini kita ada tamu yang luar biasa Deb ya. Ada dua orang narasumber yang kami undang dalam suatu topik yang berjudul yaitu Shining in the Marketplace. Siapa Deb? Yaitu Pastor Budi Sastra dan juga Bapak Cipto Widodo atau yang lebih dikenal orang dengan sebutan Kiki ya. Ya, kita tahu bahwa zaman sekarang nih sebagai seorang pengusaha kita tahu berbagai tantangan harus dihadapi. Baik itu eksternal, internal, masalah permodalan, masalah hutang piutang, masalah pembayaran bunga, kemudian bagaimana mengembangkan usaha. Dan hari ini kita akan berbicara tuntas masalah ini, kita akan belajar sesuatu. Dan kita berharap tujuannya adalah orang-orang yang pelaku usaha dalam dunia bisnis, terutama anak-anak Tuhan. Kita akan belajar sesuatu sehingga nama Tuhan dipermuliakan di akhir zaman ini. Dan sepertinya di studio banyak orang-orang yang datang. Siapa? Ya, menyapa jemaat GBI Icon yang hadir pada hari ini ya. Terima kasih kedatangannya di studio kami. Ya, dan juga tentunya pengunjung daripada Belesa Shopping Arcade ya. Puji Tuhan. Pemirsa jangan lupa bahwa tayangan Good News ini dapat juga Anda saksikan melalui website kami di www.anugrah.net. Dan pemirsa sebelum kita tampilkan narasumber kita hari ini, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Meneruskan bisnis orang tua yang berada di ambang krisis dan membuat gebrakan-gebrakan baru dalam perusahaan yang dipimpinnya, Cipto Widodo telah berhasil mengembangkan perusahaannya menjadi perusahaan besar dan mengantarkan BW Plantation kepada penghargaan Best of the Best 2012 versi majalah Forbes. And it manages 8 plantations all located in Kalimantan. It was listed on the stock exchange in 2009. This is the second year in a row for it to be winning an award. Kesuksesan demi kesuksesan yang diraihnya tidak terlepas dari peranan Tuhan dalam kehidupannya. Doa adalah kunci kesuksesan Cipto Widodo. Di samping itu, beliau juga melayani di GBI Icon. Sebagai anak Tuhan, ia menerapkan prinsip firman Tuhan dalam menjalankan bisnis. Masih relevankah menerapkan firman Tuhan dalam dunia bisnis? Mari kita simak penuturan dari Bapak Cipto Widodo bersama mentor rohaninya, Pastor Budi Sastra, hanya di Good News Program. Tapi kalau menurut saya apa yang menjadi suatu keberhasilan bagi diri saya itu semua adalah kasih anugerah. Shalom pemirsa, saksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. Melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita Haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam muda, hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang, dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan yang nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini
kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Shining in the Marketplace bersama dengan Good News Program. Ada dua orang narasumber yang seperti yang kami katakan yang sangat luar biasa, yaitu Pak Kiki dan juga Pak Budi. Oke, selamat siang, apa kabarnya? Baik. Hari ini ada sesuatu yang spesial nih, Dep. Mungkin bisa dibacakan profil dari Pak Cipto Widodo nih. Iya, Pak Kiki ini pemirsa adalah orang yang rendah hati, jadi harus saya membacakan gitu ya. Beliau adalah seseorang yang memperoleh gelar Bachelor of Science dari California State University of Los Angeles, USA. Dan beliau menjadi seorang komisaris utama dari PT BW Plantation Tbk sejak Desember 2007 ya. Dan ada banyak PT-PT yang lain ya. Dan selama memimpin PT BW Plantation Tbk ini, perusahaan tersebut telah memperoleh beberapa penghargaan. Yaitu pada tahun 2011 termasuk dalam 40 besar perusahaan terbaik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk kategori perusahaan dengan pendapatan di bawah 10 triliun versi majalah Forbes. Lalu pada tahun 2012 terpilih sebagai emiten terbaik sektor pertanian dan peternakan dari majalah Investor, serta di tahun yang sama PT BW Plantation Tbk secara berturut-turut juga meraih penghargaan dari majalah Forbes sebagai perusahaan kedua terbaik yang berhasil masuk dalam daftar Best of the Best. Wow, luar biasa. Berarti hari ini kita bisa belajar dari orang-orang yang tepat, Dep ya? Ya. Nah ini langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pak Budi, saya ingin tahu nih Pak, sebagai seorang hamba Tuhan, Bapak berteman baik dengan Pak Cipto, sepertinya Bapak juga mementorkan dia. Apakah mungkin zaman sekarang ini para pengusaha itu bisa masih lurus menjalankan firman Tuhan and at the same time menjadi pelaku dalam dunia bisnis yang istilahnya gray area itu udah blur gitu ya, udah nggak tahu yang mana yang hitam, yang mana yang putih, yang mana yang abu-abu, yang penting pokoknya omset dan keuntungan. Gimana Pak? Saya kira masih mungkin. Salah satu contohnya tadi adalah ya Pak Kiki sendiri. Oke, bisa dijabarkan lebih dalam sedikit mengenai hal ini Pak? Ya, saya kira mungkin dalam berbisnis itu meskipun tadi dikatakan ada gray area, tetapi itu merupakan pilihan. Apakah seseorang itu, bisnismen itu mau menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan atau tidak. Nah selama orang itu atau bisnismen itu mau menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka dia bisa menjadi terang dimanapun dia berada. Sehingga perusahaannya itu juga bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Nah kalau pelaku usahanya nih, Pak Kiki sebagai pelaku usaha tentunya mengerti apa yang tadi yang saya katakan dan kiatnya apa sebelum kita masuk lebih dalam untuk menangani hal-hal seperti ini di mana bisnismen itu banyak orang kira harus cenderung berkompromi gitu. Kalau saya terlalu yakin ya, karena saya melihat sendiri bahwa semua ini adalah kasih anugerah Tuhan. Banyak orang pengusaha yang begitu luar biasa, memiliki kecerdikan yang luar biasa, bekerja berusaha tanpa melihat waktu, tapi juga belum tentu bisa berhasil. Tapi kalau menurut saya apa yang menjadi suatu keberhasilan bagi diri saya itu semua adalah kasih anugerah. Jadi kalau misalnya disampaikan bahwa apakah masih ada atau bisa anak-anak Tuhan yang menjalankan sesuai dengan firman Tuhan, yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi berhasil, itu adalah sangat amat pasti. Berarti kita simpulkan Anda melakukan hal itu, yaitu berjalan di jalan yang benar. Iya. Luar biasa, silakan. Ya, nah dewasa ini kita melihat ya bahwa pada saat kita melakukan bisnis itu banyak sekali keadaan yang tidak sesuai gitu Pak Kiki ya dan Pak Budi. Contohnya misalnya harus main di bawah tangan gitu ya, atau juga kolusi, gratifikasi dan lain sebagainya. Nah bagaimana sebagai seorang anak Tuhan kita itu bisa bersinar di tengah-tengah dunia yang begini gelap? Apa yang harus kita lakukan supaya orang bisa melihat bahwa kita itu berbeda? Saya kira ya seperti tadi apa yang saya sampaikan bahwa kuncinya adalah anugerah Tuhan. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang tidak menjalankan firman dan kebenaran Tuhan, berarti kita bukan sepenuhnya anak Tuhan yang seperti apa yang harusnya kita miliki, apa seharusnya kita diberikan kepada Tuhan. Pandangan saya itu anak Tuhan itu adalah anak daripada Allah yang menciptakan langit, bumi dan semua isinya. Dan anak itu adalah
ahli waris daripada Tuhan. Ahli waris itu berarti kita punya hak untuk janji Tuhan. Tapi ada yang harus kita jalankan, ada yang harus kita lakukan, yaitu melakukan sepenuhnya firman Tuhan. Nah tadi disampaikan oleh Ibu Debbie, kalau misalnya itu dijalankan atau kompromi dilakukan, apakah nantinya akan menghambat? Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, bagi saya itu nantinya akan membuat kita lebih tidak berhasil. Tapi justru kalau kita tidak lakukan dulunya, saya selalu bekerja sampai malam, Pak Daniel. Saya bekerja, setelah bekerja di kantor, saya harus menemani entertain para pengusaha ataupun tamu ataupun klien ataupun pejabat. Dan itu sampai diterima oleh istri saya dan saya wajar. Tapi setelah saya mengenal Pak Budi dan mengenal akan firman, kebenaran firman Tuhan, bahwa itu bukan menentukan ataupun keberhasilan kita bukan ditentukan dari sana. Jadi termasuk di dalamnya kalau orang memberikan pelicin atau gratifikasi tertentu itu bukan menjamin keberhasilan suatu bisnis. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang cukup menarik sekali. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, bersama dengan kami dalam Good News Program. Jadi waktu saya diminta untuk memimpin, keadaannya sudah tidak baik. Dan seharusnya dari 2.700 hektar itu harusnya ada ya mungkin 600 pekerja pada saat itu. Dan saya datang cuma ada 70 pekerja. I love you so good. So good just alphabet dynamite. Bakso goreng, bakso udang, oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shining in the Marketplace dalam Good News Program. Kembali kepada Pak Kiki. Nah Pak, tadi Bapak bilang bahwa Anda tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu, seperti main di bawah tangan atau entertain gitu ya. Nah kemungkinan banyak orang akan berpikir kalau tidak melakukan hal itu bisnis kita tidak bisa maju, kita tidak memperoleh kemudahan-kemudahan. Bagaimana dengan Pak Kiki? Itu sangat tidak benar ya. Tadinya juga saya berpikir demikian. Kalau saya diundang makan oleh pejabat, saya diundang untuk menghadiri suatu entertainment untuk klien-klien yang ada. Wah, saya pikir kalau misalnya saya nggak lakukan ini nantinya izin tidak akan keluar. Saya kalau tidak lakukan ini nantinya hubungan tidak baik. Nanti mereka tersinggung dan mereka tidak akan mendukung kita. Dan juga apa yang kita rencanakan tidak dapat tercapai. Pandangannya seperti itu. Tapi saya memberanikan diri. Karena saya percaya semua ini adalah nantinya dari Tuhan. Dan saya memberanikan diri untuk tidak melakukan hal itu. Dan pada saat saya tidak melakukan hal itu, mereka terus bertanya, kenapa sebelumnya kita pergi, sekarang kita tidak? Biasanya Bapak memberi, sekarang tidak. Dan saya menjelaskan bahwa saya sekarang sudah bertobat. Saya ada firman Tuhan yang saya harus jalankan. Bapak terang-terangan ngomong seperti itu? Iya, saya sampaikan itu. Biasanya memberi maksudnya untuk melakukan suatu izin usaha atau apa gitu, memberi dulu di depan gitu. Hal-hal seperti itu, dengan menjelaskan seperti itu, ternyata sangat saya kaget. Bukannya mereka menjadi marah atau mereka sangat tidak menghargai kita, tapi malah berbalik. Mereka menilai kita positif dan mereka menghargai. Waktu mereka datang untuk mencari teman untuk di-entertain, dia tidak lagi mencari kita. Tapi hubungan kita tetap baik. Hubungan kita bisa makan siang, kita bisa berbicara kepada pejabat-pejabat yang berhubungan, yang semuanya adalah sesuai dengan jalur. Jadi maksudnya melakukan entertain tapi secara wajar ya? Iya. Bukan yang malam-malam, bukan yang malam-malam. Yang malam-malam itu biasanya menjurus hal yang nggak wajar ya. Nah ini mungkin sebelum masuk lebih dalam tentang bisnis, Pak Budi, saya ingin tanya nih, kenapa sih kita nggak perlu dan nggak boleh mengentertain? Kalau dalam kaidah firman Tuhan gimana? Biasanya kan kalau entertain atau mungkin melakukan hal-hal yang seperti tadi dikatakan di bawah tangan dengan usaha kita sendiri supaya kita diperlancar.
Nah, ini salah satu kondisi di mana sebetulnya kalau kita mau jujur, kita tidak mengandalkan Tuhan atau kita tidak berani sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Selama kita masih manusia darah dan daging, tentunya kita kan masih punya pikiran, pertimbangan yang manusiawi, sehingga kita kadang-kadang takut itu tidak lancar. Jadi mengalahkan rasa ketakutan itu dengan mengerti firman Tuhan lebih dalam juga akan membantu juga ya. Nah, kembali kepada Pak Kiki. Pak, kenapa memilih bisnis kelapa sawit? Bagaimana ceritanya dulu Pak Kiki pertama kali merintis bisnis tersebut? Terus terang ini bisnis dimulai dari ayah saya. Beliau adalah seorang visioner, beliau melihat seorang pengusaha yang luar biasa. Beliau bisa melihat bisnis apa yang akan kelihatannya baik dan juga diusahakan untuk ke depan. Jadi ayah saya memulai bisnis ini pada tahun 96. Pada saat itu saya belum bergabung. Tapi di tahun 99 saya diminta ayah saya untuk menjadi pemimpin perusahaan yang dimulai tahun 96 ini. Dikarenakan keadaan kondisi kelapa sawitnya itu kurang begitu baik dan harus adanya perubahan manajemen yang ada. Mungkin awal mulanya seperti itu, Bu Debbie, dari orang tua saya yang. Jadi awalnya waktu Pak Kiki terjun ke dalamnya keadaannya tidak begitu baik dan hari ini bisa menjadi unggul, tentunya itu banyak hal yang harus dilakukan ya. Apa saja Pak yang dilakukan? Apakah ada kesukaran-kesukaran tertentu yang harus Pak Kiki alami dan apakah Anda mengalami pertolongan Tuhan pada saat ada kesukaran itu? Banyak sekali kesukaran yang saya hadapi, terutama terus terang aja saya bukan belajar ataupun studi di bidang agronomi, jadi saya tidak mempunyai background akan tumbuh-tumbuhan ataupun perkebunan, saya tidak mengerti akan bagaimana sih itu memanage 60.000 hektar itu seperti apa sih besarnya itu, saya nggak tahu itu semua itu, saya pikir 10 hektarnya sudah nggak kelihatan gitu ya, saya nggak punya ide bagaimana untuk mendapatkan buah. Semua itu tidak ada. Jadi waktu saya diminta untuk memimpin, keadaannya sudah tidak baik. Dan seharusnya dari 2.700 hektar itu harusnya ada ya mungkin 600 pekerja pada saat itu. Dan saya datang cuma ada 70 pekerja. Dan keadaan saya sangat-sangat tidak didukung oleh manajemen yang ada. Karena manajemen yang ada semua sudah tidak ada di sana. Dan saya bingung terus terang, karena kan saya nggak mau agar kesempatan yang diberikan dan kepercayaan yang diberikan orang tua saya kepada saya ini bisa sampai gagal. Saya berdoa kepada Tuhan, wah ini sangat amat sulit Bu. Karena saya tidak tahu apa yang harus saya jalankan, tapi saya harus memimpin perusahaan ini dan saya diminta untuk agar supaya kepercayaan ini menghasilkan sesuatu kesuksesan. Tapi bukankah Anda lulusan dari Amerika ya? UCLA ya? Di Cal State. Oke, itu bukankah di business school seharusnya bisa belajar tentang kesukaran-kesukaran bisnis ini? Belajar nggak gitu? Atau ada nggak sesuatu yang dalam business school diaplikasikan ke sini? Tentunya ada, ya kita belajar mengenai manajemen. Tapi di dalam suatu waktu yang singkat itu kita harus mengembalikan sesuatu yang kurang baik menjadi sehat itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Walaupun kita tahu, tapi kita harus memulai semuanya dari SDM-nya. Kita harus merintis kembali dan belajar kembali apa sih itu plantation, apa sih itu CPO, apa sih itu yang mana itu semua memakan waktu dan keadaan perusahaan itu tidak boleh sampai collapse. Jadinya keadaan itu sangat sulit. Jadi diperlukan ketekunan di dalam memulai suatu usaha. Ini kunci yang pertama saya rasa. Iya, betul. Komitmen dan ketekunan. Iya. Dan kepercayaan. Iya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita akan belajar lebih dalam lagi bersama dengan Pak Budi dan juga Pak Kiki. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan ada seorang artis cilik yang akan menyanyikan lagu yang sangat luar biasa. Jangan kemana-mana dan oh iya pemirsa sekalian jangan lupa bahwa di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang dapat Anda hubungi apabila Anda mengalami berbagai macam rintangan dalam hal bisnis tentunya ataupun dalam keluarga, kesehatan, sakit, penyakit Anda dapat hubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan kami dalam Good News Program. Aku ini seorang anak kecil yang ingin melihat dunia ceria. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan
mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu, juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jets alfabet Dynobite, bakso goreng, bakso udang, oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat, oh so good, very good, aku is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Ku melihat bintang di langit luas, cahayanya terang berkilau emas. Ingin ku ceritakan mimpi-mimpiku kepada bintang yang menawan itu. Aku ini seorang anak kecil yang ingin melihat dunia ceria. Sahabat-sahabatku tertawa bahagia, senang menikmati kehidupannya. Ku akan bernyanyi dan terus bernyanyi,
menuju indah masa depan nanti. Ya, duduk sini Kalista. Apa kabar? Baik. Kamu umur berapa? 7 tahun. 7 tahun, tapi Iya. udah berani ya? Iya. Nyanyi, luar biasa nih. Tadi lagunya apa yang judulnya yang dinyanyiin? Nada Indah dari Hati. Wow, kalau boleh tahu ini album Kalista yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua? Iya. Oke. Kakak dengar Kalista pernah menang Emmy Award, bener? Iya. Tahun berapa itu? Tahun 2011 kayaknya. 2011. Bisa cerita nggak dulu waktu pertama kali kamu nyanyi, kok mau suka nyanyi gimana ceritanya? Jadi waktu itu papaku, ya sebenarnya dulu tuh aku tuh hiperaktif. Oke, hiperaktif. Terus? Habis itu aku nyanyi di panggung sekolah. Akhirnya papaku lihat aku tuh nyanyi luas. Akhirnya dikembangin. Akhirnya aku dulu yang jadi waktu KB itu hiperaktif banget itu sampai dibilangin guru itu kali harus ke psikolog. Habis itu papaku ngembangin bakat aku dan yang hiperaktif itu yang dibilang sama guruku itu lama-lama hilang. Oh, lama-lama hilang gara-gara nyanyi nih ceritanya. Jadi papaku itu nemuin bakat aku pas aku lagi di panggung sekolah, aku nyanyi guguk gitu. Oh gitu, jadi awal mulanya karena nyanyi di panggung, Papa lihat, lalu kemudian diteruskan bakatnya gitu sampai bikin album. Iya. Terus lama-lama hiperaktifnya hilang? Iya. Oh ya, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu cita-cita Kalista apa ya? Jadi penyanyi juga. Pengen jadi penyanyi, Iya. Oke. Ya, semoga sukses ya sampai Iya, gede makasih, ya. iya. Iya, oke. Nah, pemirsa, inilah saatnya yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Ada satu kesaksian yang luar biasa dari Kalista, bagaimana dia dulu awalnya adalah seorang anak hiperaktif, tapi kemudian hiperaktifnya bisa hilang karena bapaknya menangkap hobi dia sebagai penyanyi dan kemudian dibikinlah album-album buat dia. Anda bisa mendapatkan album ini dengan mengikuti kuis kami. Apa judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Kalista? Kirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap Anda, dan jawabannya kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa, atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah album persembahan dari Kalista Amadea. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami, kita akan kembali dalam Good News Program. Orang lebih mengenal saya itu seorang Kiki yang tidak mampu ataupun tidak bisa dipercaya ataupun seorang Kenapa, yang Pak? sangat nakal luar biasa. Nakalnya gimana sih? Bisa cerita nggak? Nakalnya gimana? Karena kehidupan malam itu setiap hari saya jalankan. Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Warna, datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih semuanya.
Masih bersama kami dalam Good News Program, Shining in the Marketplace. Langsung aja kepada Pak Kiki. Pak, tapi kan kalau pemirsa ngelihat Bapak itu, Bapak enak gitu kan ya. Lahir dalam keluarga orang kaya, kemudian bisa kuliah ke Amerika, pulang diwarisi perusahaan, kemudian menuju kesuksesan. Seperti hidup dalam dongeng gitu Pak. Oh gitu ya. Apakah seperti itu yang Bapak alami? Saya rasa tidak demikian ya. Sewaktu saya, memang betul saya bisa diberikan kesempatan untuk sekolah di luar negeri. Tapi sewaktu saya kembali sekolah dari luar negeri itu, orang lebih mengenal saya itu seorang Kiki yang tidak mampu ataupun tidak bisa dipercaya, ataupun seorang yang sangat nakal luar biasa. Nakalnya gimana sih? Bisa cerita nggak? Nakalnya gimana? Karena kehidupan malam itu setiap hari saya jalankan. Jadinya mereka mengenal akan siapa saya dari Amerika, dari sebelum pergi ke Amerika itu seorang yang ya mungkin nggak mungkin lah bisa dipercaya, dan saya punya kebiasaan berjudi yang sangat kuat, yang mana itu sangat sulit untuk dilepaskan. Jadi sewaktu saya kembali itu ke Indonesia, saya sendiri bingung, saya ini mau kerja apa, siapa yang percaya sama saya, orang tua saya juga bingung mau kasih kerjaan apa ini orang. Sulit, dan kepercayaan diri saya juga hilang, walaupun saya ya bisa lulus sekolah di luar negeri, tapi waktu kembali itu tidak seperti begitu enak. Dan waktu itu udah kenal Tuhan? Belum. Oh belum juga? Saya belum mengenal Tuhan. Nah titik baliknya apa tuh waktu itu? Saya kehidupan yang segitu tidak enaknya itu berjalan terus sampai tahun 97 Pak Daniel. Belum menikah tuh ya? Sesudah. Sudah menikah, 98 menikah, masih belum di dalam Tuhan. 97-nya saya mulai melihat istri saya kok lagi ngapain setiap malam membaca firman. Baca firman katanya. Kenapa mesti baca firman? Apa itu orang-orang Kristen nggak pahit aja setiap hari harus baca firman. Kita semua yang penting jangan berbuat jahat. Apa yang kita lakukan kita juga pasti bisa masuk surga. Oh enggak, ayo ikut yuk kebaktian. Nah gitu, saya masih menolak. Tapi akhirnya saya ikut. Nah sewaktu saya mulai ikut, saya mulai rasakan jamahan lawatan Tuhan. Ada sesuatu yang tidak pernah saya rasakan, saya alami. Dan juga saya mulai diajak terus ke kebaktian. Dan saya mendengarkan, ada ajaran-ajaran tentang kebenaran firman Tuhan dalam hidup. Hidup itu tidak boleh berbohong. Hidup itu harus tekun, kerja keras. Hidup itu harus penuh dengan kejujuran. Tidak boleh berdosa, tidak boleh berzina. Dan kau akan terima kuasa dari Tuhan. Kau akan diubahkan hidupnya menjadi hidup yang berkelimpahan. Kau jadi anak Tuhan dan lahir baru. Wah, ini semua tidak pernah saya dengar nih. Agama yang saya anut sebelumnya tidak pernah mengajarkan saya sesuatu yang seperti ini. Saya di situ saya berubah. Jadi ada satu panduan rupanya ya yang diterima gitu ya. Dan itu merubah kehidupan Pak Kiki. Iya, saya merubah kehidupan saya mengambil suatu keputusan. Saya mau merubah dari kehidupan malam menjadi kehidupan pagi. Kehidupan yang tidak benar menjadi kehidupan yang benar. Saya berubah 180% derajat ya, 180 derajat. Sampai orang tua sendiri saya bingung. Yang penting nggak 360 derajat. Iya jangan. Artinya harus balik lagi ke 360 derajat kalau sudah kelewatan. Nah berarti ini apakah ini termasuk salah satu kunci juga dari kesuksesan yang sekarang Kiki nikmati nih? Saya rasa betul sekali. Pada saat itu saya mulai percaya bahwa saya mampu. Yang tadinya saya percaya saya tidak mampu. Saya melihat apapun yang diberikan kepada saya tidak saya bisa selesaikan. Ini saya bisa selesaikan. Saya percaya ini semua karena jelawatan Tuhan. Dan saya mulai ada kepercayaan diri. Dan saya melihat, orang tua saya juga mulai berubah. Melihat saya bisa memberikan suatu permasalahan untuk diselesaikan dan selesai. Bisa memberikan suatu perusahaan untuk coba masuk di dalamnya. Yang tadinya saya kesempatan itu tidak ada. Karena saya anak bungsu ya. Dan perusahaan keluarga semua udah terisi. Tapi akhirnya saya percaya setelah kehidupan pribadi saya diubahkan. Semua orang melihat saya berubah. Dan semua berubah, saya menjadi pribadi yang baru. Dan semenjak itulah saya melihat ada kuasa Tuhan yang bisa saya andalkan untuk sesuatu yang saya tidak mampu bisa saya lakukan. Nah mulai dari saya melihat tahun 99, betul. Yang saya tidak percaya, saya bisa dipilih oleh orang tua saya untuk memimpin perusahaan perkebunan BW Plantation TBK yang pada saat ini menjadi TBK, sebelumnya itu ya yang namanya masih PT Wana Asri. Tapi tadi kan Bapak juga sempat bilang bahwa pada saat diterjunkan sana Bapak itu nggak ngerti apa-apa, terus juga keadaannya yang waktu itu sempat menurun ya. Bisa cerita lebih lanjut Pak?
Ya, pada saat itu saya tidak yakin bahwa saya mampu, tapi saya sudah percaya, yakin sekali bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang merupakan suatu anugerah Tuhan menurut saya gitu. Saya tidak bisa saya atur, tapi semuanya kok bisa begini, kok bisa begitu. Jadi saya kembali lagi, saya harus kembali kepada Tuhan. Itu sampai ngalamin nginep di mes apa gitu? Di mes Pak, di mes. Sampai kita tinggal di sana, berpikir apa yang harus kita lakukan. Tapi kembali lagi, kuncinya adalah harus kembali kepada Tuhan. Sewaktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya menyatakan saya tidak mampu. Kalau Engkau tidak memampukan saya, tidak membantu saya untuk menjadikan perusahaan ini berhasil Tuhan, itu berarti saya tidak bisa menyelesaikan. Jadi ada kunci yang lain lagi, yaitu tadi ada tekun, kerja keras, bertobat, kemudian berdoa. Berdoa. Nah, ini berdoa ini nanti saya mau tanyakan kepada Pak Budi nih, karena ada orang-orang yang berdoa tapi sepertinya keberuntungan mereka dalam tanda kutip tidak seperti Pak Kiki nih ya. Jangan kemana-mana pemirsa sekalian, mungkin Anda bagian daripada orang-orang yang sudah berdoa tapi merasakan kenapa jawaban Tuhan kok tidak seperti itu pada kehidupan saya. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan kami dalam Good News Program. Jadi kami membutuhkan dana karena dari internal juga sudah tidak mampu lagi, dan dana itu perlu dibutuhkan sangat amat cepat karena kami membutuhkan untuk membangun pengolahan buah yang sudah matang, yang sudah bisa dihasilkan. Tapi kami tidak dikenal oleh bank. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jets alfabet Dynobite, bakso goreng, bakso udang, oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat, oh so good, very good, aku is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program. Nah, ini tentang doa, ini sesuatu yang menarik karena banyak orang berdoa dan mereka merasa kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya. Langsung kepada Pak Budi, pakarnya nih. Silakan Pak Budi, kenapa ada orang berdoa tetapi kok yang satu dijawab Tuhan, yang satu kok enggak gitu, gimana? Saya kira mungkin kalau sesuai dengan firman Tuhan ternyata doa itu juga ada doa yang salah. Maksudnya gimana Pak? Seperti mungkin dia hanya meminta untuk direstui oleh Tuhan, padahal apa yang diminta itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, padahal doa itu sebetulnya adalah komunikasi dua arah.
Artinya kita berdoa, bertanya sama Tuhan, nanti Tuhan menjawab, kita menyampaikan, Tuhan memberitahukan kepada kita. Sehingga kalau doa yang seperti itu, maka tentunya kita akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan dalam bisnis pun ini bisa diterapkan, Pak. Saya Jadi kira contohnya kalau misalkan ada pemirsa di rumah yang bisnisnya macet gitu, mungkin harus berdoa sama Tuhan, Tuhan bener nggak saya harus di ladang yang ini atau sebenarnya saya harus di bidang yang lain gitu, tanya sama Itulah Tuhan yang namanya doa yang sesungguhnya tuh seperti itu. Seringkali kita berdoa, Tuhan berkati, atau Tuhan saya minta ini untuk hilang, nama maksa. Gitu ya? Sehingga sepertinya kalau tidak dijawab kita salahkan Tuhan. Padahal kalau ada komunikasi maka kita akan mengerti ternyata mungkin ada kesalahan, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tetapi pada dasarnya doa itu ada kuasanya Pak ya? Sangat besar kuasanya. Oke, sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Masuk kembali kepada Pak Kiki nih sekarang nih. Kami mempelajari bahwa perusahaan Anda itu luar biasa banget. Sanggup menarik dana-dana investor luar negeri. Nah, apa yang terjadi waktu itu sehingga Anda bisa membuat perusahaan itu sedemikian rupa begitu menarik perhatian orang-orang asing gitu? Ya, memang banyak sekali perkembangan yang terjadi di perusahaan kami, mulai dari perusahaan yang sangat amat kritis menjadi perusahaan sehat, dan perusahaan sehat menjadi perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Oktober tahun 2009, dan akhirnya kami juga boleh menerima award, dan juga banyak sekali investor asing yang datang kepada kami pada saat ini untuk menanyakan, meminati saham-saham perusahaan ini. Semuanya itu memang sangat luar biasa perkembangannya, tapi perkembangan ini sangat kami jalankan dengan hati-hati sekali. Maksudnya hati-hati gimana Pak? Bisa ceritakan nggak? Karena perusahaan itu kan seperti manusia, yang mana perusahaan itu kalau misalnya sampai manusia itu tidak ada darah, itu akan kritis dan juga mungkin akan mati. Jadi dana segar itu disamakan dengan darah. Iya. Itu maksudnya. Perusahaan itu juga sangat sensitif. Saya itu sangat amat bahaya sewaktu kita melakukan perkembangan, pertumbuhan. Atau kita meningkatkan suatu size dari perusahaan menjadi perusahaan yang lebih besar, itu sangat amat sensitif dan juga berbahaya. Nah, kalau misalnya kita tidak memastikan terlebih dahulu fondasi daripada perusahaan itu yang ada itu sudah cukup kuat, lalu kita melakukan pertumbuhan, itu mengakibatkan nantinya satu saat itu akan membahayakan perusahaan itu Padahal sendiri. Waktu itu saya membaca Anda ngetuk-ngetuk pintu bank sampean, nggak ada satupun yang mau membantu. Iya. Nah itu gimana tuh? Wah itu waktunya. Apakah itu bagian dari fondasi juga yang tadi Anda katakan? Iya. Jadi pada itu sulit sekali karena krisis moneter terjadi, seluruh bank adanya kesulitan di dalam likuiditasnya. Jadi kami membutuhkan dana karena dari internal juga sudah tidak mampu lagi, dan dana itu perlu dibutuhkan sangat amat cepat karena kami membutuhkan untuk membangun pengolahan buah yang sudah matang, yang sudah bisa dihasilkan. Tapi kami tidak dikenal oleh bank. Kami tidak terus terang bank-bank pada saat itu 2000-2003 tidak melihat suatu prospek dalam perkebunan sawit. Jadi saya datang ke bank tidak diterima, saya datang ke menunggu dan juga mungkin ya diterima tapi tidak ada suatu serius dalam jawaban. Sampai saya mengajak satu teman saya, seorang direktur operasional saya, itu terus sampai dia bosan. Beberapa kali kita harus mendatangi bank-bank ini. Saya bilang satu hari nanti kita akan berubah. Sewaktu kita berhasil mengembangkan usaha kita, mereka akan datang dan mengetuk pintu kita dan menanyakan apa yang bisa mereka berikan pada kita. Dan itu semua terjadi. Sekarang udah terjadi? Terjadi. Luar biasa. Dan mereka yang datang ke kantor kami untuk menawarkan pendanaan yang sebetulnya kami tidak perlukan. Jadi sekarang bukan mencari pinjaman, malah dikejar-kejar pinjaman gitu. Pak Kiki pinjem dong dari bank kami gitu ya. Boleh tahu Pak, book value dari perusahaan Anda sekarang ini berapa? Sewaktu kami listed, book value itu sekitar 250 juta US. Wow, atau 250 juta US dollar. Ya. Praise the Lord. Wow. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Saat ini sudah mencapai 600 juta US. Wow, sudah meningkat 3 kali lipat. Oke. Jadi pada waktu terjadi masuk ke listed di public company, perlipatan itu terjadi gitu? Terjadi. Waktu listed harga saham itu masih 550. Sekarang? Tapi sempat naik kemarin sampai 1.780. 1.780. Kodenya apa Pak?
BWPT. Oke, silakan. Oke, nanti dilanjutin waktu break. Ya pemirsa, kalau masih ada di antara pemirsa sekalian memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami ada untuk Anda. Pemirsa, ada seorang ibu dari Papua yang beberapa saat yang lalu meminta bantuan doa, dan setelah doanya terjawab, beliau kembali meng-SMS kami dan berkata, terima kasih kepada tim doa Good News yang telah mendoakan suami saya selama 1 bulan ini. Sekarang suami saya sudah berubah dan bertobat. Puji nama Tuhan Yesus dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, apabila Tuhan sanggup merubah kehidupan Pak Kiki, merubah kehidupan suami dari ibu yang di Papua ini, Tuhan juga sanggup merubah kehidupan Anda. Saat ini juga hubungi kami. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali dalam Good News program. Firman Tuhan mengatakan setialah kepada hal yang kecil maka engkau akan dipercaya kepada sesuatu yang besar. Amen. Firman Tuhan juga mengatakan janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi engkau harus membawa warna yang berbeda. Engkau orang-orang yang ada di dunia tetapi engkau bukan daripada dunia. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Mereka ini adalah anak-anak bangsa dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya, supaya cita-cita kalian tercapai. Dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung sepenuhnya biaya dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan pagi yang bernutrisi. Sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Dan di musim liburan, kami mengadakan wisata bersama atau program Family Day bersama keluarga tercinta. Kontribusi Anda akan memberi kesempatan kepada mereka untuk meraih cita-cita. Hanya dengan Rp15.000 per hari, Anda sudah menjadi dukungan yang terpenting dalam hidup anak-anak ini. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari Adikku Sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugerah Ministries.
shining in the marketplace dalam Good News program. Kembali kepada Pak Kiki. Nah Pak, kalau kita melihat keadaan market hari ini ya, kita kan melihat adanya krisis di Amerika, krisis di Eropa yang kemudian itu imbasnya besar sekali sampai Asia pun kena ya. Jadi sekarang di market domestik kita banyak produsen-produsen mungkin yang sedang pusing gitu, nggak tahu harus bagaimana caranya nih kita harus tetap produksi tetapi upah buruh naik, semuanya pada demo minta dinaikkan gitu kan, sedangkan nggak ada yang beli produknya dan ditambah lagi dengan dumpingan dari China. Nah bagaimana caranya anak-anak Tuhan yang berbisnis hari-hari ini bisa tetap unggul di dalam bidang mereka masing-masing? Mungkin pandangan dan pendapat saya yang saya harapkan ini semua akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, ada dua sisi ya Bu Debbie. Yang pertama adalah sisi dari kerohaniannya terlebih dahulu. Jangan bingung, kalau bingung itu kita akan membuat permasalahan akan lebih besar. Tapi kembali berdoa, minta kepada Tuhan, bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Itu semua akan nyata dan itu semua akan yang paling tepat untuk kita jalankan. Nah setelah itu baru kita lakukan dari sisi teknisnya Bu Debbie. Nah kita harus lihat kembali, apa dari sisi persaingan apa kok bisa dari China mendampingkan barangnya itu barang apa sih sebenarnya didampingkan, di harga berapa sih, apa yang kita bisa lakukan. Kalau mereka bisa melakukannya, gitu ya kita harus meneliti apa bagian kita kumpulkan daripada tim manajemen yang ada. Kalau memang mereka barang bisa tercipta barang berkualitas seperti demikian, bisa masuk ke tempat ini dan juga dengan cost yang demikian murah, kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Lalu kita harus menciptakan suatu inovasi, kita harus berpikir bagaimana kita menciptakan cara yang baru dengan cost yang lebih rendah tapi hasil yang lebih baik. Kita harus kreatif. Kalau itu nggak bisa, jangan lakukan. Itu tidak bisa. Nah, ini bagaimana? Ini bisa atau ini bisa atau tidak? Kita harus terus berpikir dan harus optimis bahwa tidak ada yang tidak bisa. Amen. Karena kita sudah percaya bahwa Tuhan sudah memampukan membisahkan kita. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan nggak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Nggak ada yang mustahil. Nah, ini pertanyaan yang saya harap bukan yang terakhir nih, karena waktunya udah mepet. Apakah perusahaan Anda melakukan CSR juga? CSR, Community Social Corporate Social Responsibility. Jadi itu merupakan suatu tanggung jawab perusahaan di bidang sosial, tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, kami menjalankan dan kami sangat senang dan sangat mendukung program pemerintah ini untuk menjalankan di setiap daerah di mana kami bekerja, karena ini merupakan suatu penggenapan dan menjalankan firman Tuhan, Pak ya. Karena jadi ada kaitannya dengan firman Tuhan ini, Pak. Saya rasa begitu, Pak. Iya. Karena kita itu merupakan suatu cara untuk menjadi penyaluran berkat kan, Bu Debbie ya. Pak Daniel ya. Itu kalau kita menjalankan suatu jalan untuk penyaluran berkat, kita kan menjadi saluran berkat. Kalau kita menjadi saluran berkat, nggak mungkin dong saluran berkat tidak ada berkat. Harusnya kalkulasi bisnis kan untuk biaya CSR untuk apa? Kan rugi gitu, memberi sesuatu dan belum tentu kembali. Itu kita harus perhitungkan. Tidak semuanya seperti itu. Karena seperti kami di dalam setiap perusahaan itu harus membangun sekolah. Kami harus membangun rumah sakit, kami harus adanya angkutan-angkutan yang diperlukan untuk mengangkut buah. Dan itu semua kami harus membayar. Dan kalau kami datangkan kontraktor-kontraktor dari Jakarta, itu akan semakin tinggi biayanya. Nah kalau kita itu jadikan suatu program CSR, itu akan menolong kesejahteraan daripada penduduk yang ada di daerah sana. Dan itu sangat juga positif, karena mereka lah yang akan merasa kami itu ada di sana seperti keluarga, memperhatikan mereka, dan juga mereka akan mendukung apa yang kita kerjakan. Luar biasa. Last but not least. Bagaimana dengan pajak, Pak? Pemerintah mempunyai program taat pajak. Apakah BW Plantation juga taat pajak? BW Plantation adalah perusahaan TBK atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang mana kami secara terbuka harus menjalankan atau membayar pajak yang menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan perusahaan tersebut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Budi, adakah kata-kata dorongan yang Bapak mau berikan kepada pemirsa di rumah, khususnya kepada para pebisnis sebelum kita berpamitan, Pak? Ya, para bisnismen yang ada di rumah atau pemirsa, saya cuma sebagai hamba Tuhan menyampaikan bahwa apapun yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapi, masih ada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizat
masih ada. Sepertinya ada lagunya itu Ada ya. lagunya. Kata-kata Pak Budi itu. Masih ada Tuhan gitu ya. Oke pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan secara singkat yang akan saya ambil dalam kitab Imamat 19 ayat 36. Firman Tuhan mengatakan, neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Satu penjabaran yang luar biasa kita sudah mendengarkan dari narasumber kita hari ini. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan itu meminta kita, anak-anaknya, saudara dan saya, untuk menggunakan neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul. Jadi firman Tuhan ini diberikan kepada orang-orang Israel sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Tuhan tahu bahwa Tuhan sanggup memberkati anak-anaknya. Percuma kita curang, percuma kita menang di depan, tetapi ternyata hal itu akan membawa kehancuran buat kehidupan kita. Kadang-kadang sebagai pedagang, kadang-kadang sebagai penjual atau produsen, kita berpikir mana ada orang tahu kalau kita memberikan bahan-bahan dari kualitas nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4, atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh atau yang sudah disetujui oleh kita bersama. Tetapi dengar baik-baik pemirsa sekalian bahwa memang benar customer memang nggak tahu ya. Memang benar daripada pada waktu ada orang yang mencuri timbangan, mungkin menjual gula, mencuri cuma 10 gram, gak ada orang yang tahu, 20 gram gak ada yang tahu. Tetapi Tuhan melihat pemirsa sekalian. Saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang suka menghukum seperti tukang sihir menghukum anak-anaknya. Tetapi dengar baik-baik, pada waktu kita mentaati apa yang Tuhan kehendaki, bukankah hati Bapa kita di surga itu senang melihat kita. Dan pada waktu anak-anaknya, dia tahu bahwa anak-anaknya itu dapat dipercaya, itu dapat bertanggung jawab atas apa yang kecil. Firman Tuhan mengatakan setialah kepada hal yang kecil, maka engkau akan dipercaya kepada sesuatu yang besar. Amen. Firman Tuhan juga mengatakan janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi engkau harus membawa warna yang berbeda. Engkau orang-orang yang ada di dunia tetapi engkau bukan daripada dunia. Mari pemirsa sekalian, kita sudah mendengar kiat-kiat daripada bagaimana kita bukan hanya menerima Tuhan, kemudian rencana Tuhan besar, tetapi ada cara-cara yang sangat alkitabiah untuk kita menjalankan prinsip-prinsip dagang dan bisnis kita. Maukah Anda berubah? Kalau Anda berubah, percayakah Anda bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin? Hari ini ada kesempatan untuk Anda berubah. Hari ini ada kesempatan untuk Anda menerima kebenaran Tuhan. Hari ini ada kesempatan Anda menerima mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk para pengusaha, terutama yang mereka mengalami kesukaran, tidak bisa bayar bunga Tuhan, mengalami masalah-masalah dengan mesin mereka, dengan penjualan mereka, dengan administrasi mereka. Engkau tolong mereka Tuhan. Tuhan, rahmat-Mu, perkenananmu, hikmat-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila engkau mengalami kesukaran dalam dunia usahamu sekarang, pemirsa sekalian, atau dagangmu, angkat tanganmu, arahkan ke layar televisi, dan biarlah perkenanan Tuhan, urapan Tuhan menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan berkat-berkat tercurah. Saat ini mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan kami katakan amin. Haleluya. Ya pemirsa, itulah satu tayangan yang luar biasa yang kita lalui bersama pemirsa. Kami akan kembali di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami ucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang diberikan kepada kami. Dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Anda juga dapat ikutin kami di Facebook fanpage kami yaitu Anugerah Ministries. Dan jangan lupa untuk ikutin kami di Twitter. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.